Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Selvi Anggraini, Guru SMK Negeri Pertanian 2 Tugu Mulyo, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Musirawas. Video kali ini berisi tentang Asinjata Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Assalamualaikum Bu Miranti. Waalaikumsalam Bu Selvi. Apa kabar Bu Miranti? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah Bu Miranti ya. Baik Bu Miranti, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan praobservasi. Nah, jadi tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah melaksanakan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, kira-kira dengan praobservasi ini Ibu akan menjadi lebih siap dan lebih percaya diri, begitu ya Bu ya? Iya, oke. Ya, oke. Baik Bu Miranti, pada kegiatan praobservasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran, Bu Miranti, dalam proses pembelajaran yang akan saya observasi nanti, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu tentang sistem atau teknik pengairan untuk pengembangan tanaman perkebunan tahunan menggunakan metode konvensional atau alat modern. Ya, yang akan dilihat berarti tentang keaktifan siswa Bu ya, kemudian pengetahuannya ya Bu ya. Tentang pengetahuannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, terkait dengan area pengembangan dalam pembelajaran pada saat proses pembelajaran yang akan saya observasi nanti, apa yang ingin Ibu kembangkan pada siswa nanti Bu ya? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang keaktifan siswa, kemudian pemahaman siswa ketika mereka belajar, itu yang ingin saya kembangkan. Ya, baik Bu ya. Berarti memang kita ingin melihat bahwa pembelajaran yang kita lakukan apakah keaktifan siswa sudah meningkat atau belum ya Bu ya. Baik, nanti pada saat proses pembelajaran Ibu akan menggunakan model pembelajaran seperti apa? Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian anak juga diskusi kooperatif secara berkelompok. Ya, jadi memang model pembelajarannya tentang problem based learning itu siswa akan menyelesaikan sebuah permasalahan ya Bu ya. Jadi dari sana kita bisa melihat keaktifan siswa. Oke, baik. Kemudian strategi pembelajarannya seperti apa Bu? Apa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi mungkin? Strateginya saya akan menggunakan diferensiasi secara proses untuk melihat bagaimana anak-anak didik dalam proses pembelajaran, apakah mereka bisa dikelompokkan menurut gaya belajar mereka. Ya, oke Bu ya. Memang kita sudah harus berpihak pada murid Bu ya. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita sudah berusaha untuk berpihak pada murid. Artinya memang sesuai dengan gaya belajar, minat mungkin dan pengetahuan mereka ya Bu ya. Oke, nanti selanjutnya tentang masalah penilaian, Ibu akan menggunakan penilaian seperti apa dalam proses pembelajaran ini? Dalam proses pembelajaran ini saya akan mengobservasi kegiatan siswa, kemudian juga ada penilaian individu mereka tentang pengetahuannya. Ya, secara tertulis ya Bu ya? Secara tertulis. Ya. Baik, pada saat observasi nanti, Ibu akan mengajar di kelas berapa? Di kelas 11-3. 11-3. Hari apa dan jam keberapa ya Bu? Hari Selasa itu jam pertama sampai jam keempat. Baik, jadi Ibu Miranti, semoga nanti pelaksanaan observasi kita pada hari Selasa itu akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Miranti atas waktunya. Ya, terima kasih kembali Bu Selvi. Ya. Saya tutup ya Bu Miranti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Laura. Oke, selesai.
Siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin lagu, menyanyikan lagu wajib nasional? Siapa? Maju. Yuk, siapa? Laura. Oke. Terserah. Semuanya berdiri ya, menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Oke. Aldo, Alibian, Alimatun, Ardika, Aulia, ada suaranya dia. Rizka Amelia, apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Ibu lihat bajunya masih ada yang di luar. Yuk, tolong dirapikan. Nah, kan Randy. Ibu minta tolong kalau ada sampah-sampah di samping kamu, di depan kamu, tolong diambil dan dibuang. Ya, boleh dibuang. Ya, tolong bajunya ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, buang sampah ya. Ibu, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat kita minggu kemarin belajar tentang apa? Tentang pengairan. Apa saja yang kita bahas di teknik pengairan? Kemarin ada berapa teknik pengairan? Ada 5. Oke, Randy, apa Randy? Teknik aman. Siapa lagi yang masih ingat? Ada beberapa teknik pengairan. Coba. Siap. Yang pertama itu secara gravitasi, yang kedua itu secara bawah permukaan, yang ketiga itu secara siraman, dan yang keempat secara tetesan. Secara tetesan. Apa yang paling efektif di antara 4 itu? Secara gravitasi. Secara gravitasi. Alasannya ada yang mau memberi alasan kenapa secara gravitasi itu yang paling efektif? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang irigasi, ya. Bentar, Ibu hidupkan dulu slide-nya. Ya. Ini adalah tujuan kita belajar hari ini, ya. Kelihatan nggak? Bisa dibesarin nggak, Ilham? Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, Nak, ya. Peserta didik itu adalah kamu mampu menjelaskan sistem atau teknik pengairan untuk pengembangan tanaman perkebunan tahunan menggunakan metode konvensional atau alat modern dengan tepat. Hari ini model pembelajaran kita adalah problem based learning. Itu berarti kita menemukan dari masalah, kita akan menemukan jalan keluarnya dengan teknik penilaian sikap observasi, ya. Kemudian nanti ada soal yang kalian kerjakan melalui Google Form. Jadi Ibu bagi padan. Kita akan membentuk suatu kelompok. Tetapi Ibu membentuk kelompok, kan bicara tentang pengairan. Kita harus tahu dulu fungsi air itu bagi tanaman itu apa sih, gitu. Ya. Jadi air itu bagi tanaman itu adalah sumber makanannya. Ya, kita bicara tentang air, tetapi kita harus tahu dulu fungsi air itu apa, gitu. Ya, dia sebagai pelarut bagi mineral, kemudian dia juga sebagai
eh, bagian dari protoplasma, kemudian dia juga sesuatu yang esensial menjamin adanya tumbuh. Itu air tanaman. Itu punya yang kita pahami ini ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagi LKPD-nya, kalian membentuk kelompok. Kita bahas kerja di LKPD. Tapi sebelum itu kita menyaksikan video ya. Kelihatan nggak, Nak? Hah? Kelihatan. Apa yang terjadi pada tanaman ini, Alibian? Ini yang akan kalian diskusikan dalam kelompok ya. Ada 3 keadaan, yaitu tanaman yang kekurangan air, tanaman yang cukup air, kemudian tanaman yang kekurangan air. Kelebihan ya. Yang ketiganya adalah kelebihan air. Ini yang akan kalian bahas, kalian diskusikan bersama di dalam kelompok ya. Ibu bagikan kelompoknya. Peserta didik kelas kemudian kelompok berapa? Kemudian dibaca dulu. Oke, silakan diisi dulu. Apa? Ini Christian. Kamu jarang sekolah ya? Assalamualaikum Ibu Selvi dan Ibu Miranti.
Ya, selamat pagi menjelang siang Bu ya. Ini sudah hampir jam 10 setelah kita lakukan kegiatan observasi di kelas tadi. Ibu Selvi sebagai observer dan Ibu Minanti sebagai pengajar di kelas tadi. Setelah kita melakukan observasi tadi, sekarang kita akan diskusi yaitu perbincangan tentang pasca observasi yang telah kita lakukan tadi di kelas ya Bu Selvi ya. Tetap semangat Bu. Iya, terima kasih Pak Alhamdulillah Herman. kalau masih semangat. Nanti kita akan Ibu melakukan supervisi akademik ini dengan teknik coaching Ibu ya pasca observasi. Sudah siap Bu Selvi? Insya Allah Pak Herman. Ya, alhamdulillah. Ibu Miranti siap Bu? Ya, ya. Ibu Miranti santai Bu Selvi ya. Jadi saya persilakan Ibu Selvi untuk melakukan perbincangan observasi kepada pasca observasi kepada Ibu Miranti. Persilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Herman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Anggraini dari SMK Negeri 2 Pertanian Tugu Mulyo, calon guru penggerak angkatan 10 Musirawas. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi melalui teknik coaching dengan Ibu Miranti selaku coach yang sudah saya observasi di kelas tadi. Oke Bu Miranti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai ya Bu Miranti, tadi sudah melaksanakan observasi di kelas beberapa waktu yang lalu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tadi hasil observasi kita di kelas ya Bu Miranti. Bagaimana perasaan Bu Miranti setelah kita melakukan observasi tadi di kelas? Perasaan saya setelah melakukan observasi, saya merasa lega karena sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas, dan saya juga merasa senang gitu setelah melaksanakan observasi di dalam kelas karena anak-anak kelihatannya antusias, anak-anak senang, kemudian bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Iya. Kalau menurut Ibu, waktu proses observasi tadi ya, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Menurut saya pribadi, pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang saya rencanakan karena peserta didik itu sudah secara berkelompok mereka berdiskusi mengenai teknik dan sistem pengairan tanaman perkebunan, kemudian bisa menentukan secara modern atau secara konvensional alat yang tepat untuk pengairan tersebut. Iya, kalau menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 keberhasilan Ibu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan dalam skala berapa Ibu ya? Dalam skala 1 sampai 10 ya Bu ya. Skala 1 sampai 10. Menurut pribadi saya ini, saya menilai pribadi saya dari skala 1 sampai 10 saya di angka 8. Angka itu 8 menurut sudah pribadi luar saya. biasa ya Bu ya. Berarti angka 8 sudah hampir 10 berarti ya Bu ya. Nah, kalau angka 8 kira-kira masih ada berarti yang harus diperbaiki ya Bu ya. Menurut Ibu apa yang harus diperbaiki pada proses pembelajaran berikutnya? Menurut saya nih yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran itu adalah suasana pembelajaran yang kurang kondusif. Di dalam kelas itu suasana pembelajaran yang kurang kondusif. Kemudian masih ada beberapa anak itu yang terlihat tidak aktif dalam pembelajaran. Oh iya, berarti hanya beberapa ya Bu ya. Kalau menurut Ibu kira-kira hambatannya itu seperti apa? Kenapa masih ada beberapa anak yang masih belum antusias, kemudian suasananya masih belum seperti yang Ibu harapkan? Menurut saya mungkin metode pembelajaran mungkin metode pembelajaran itu mungkin belum tepat dan diterapkan ke semua anak seperti itu. Mungkin masih ada anak yang ketika kita minta tolong untuk membaca seperti itu, untuk literasi seperti itu, mereka tidak tertarik seperti itu. Mereka lebih tertarik ketika kita tampilkan video gitu kan. Jadi mungkin saya belum bisa mencakup semua anak, gaya belajar semua anak. Berarti mungkin ada beberapa anak yang mungkin
masih mungkin agak abu-abu ya mungkin Iya. gaya belajarnya menurut Ibu Miranti. Iya. Kemarin kan sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar Berdasarkan ya. gaya belajar. Tapi mungkin masih ada beberapa anak yang masih belum antusias, mungkin belum tepat mungkin gaya belajarnya ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira seperti apa Ibu mengatasi hambatan itu? Mungkin untuk kedepannya, saya lebih bisa secara tepat untuk mencari metode pembelajaran atau kemudian mungkin lebih bervariasi untuk menentukan metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran juga untuk dalam penerapan media pembelajaran menggunakan media pembelajaran secara tepat. Iya, berarti harus cari banyak-banyak referensi Iya, ya Bu ya. Siapa referensi. tahu mungkin metode yang ini di beberapa anak oke ya, Oke, tapi mungkin di beberapa anak juga mungkin masih belum oke ya. Berarti memang masih harus digali ya Bu ya. Iya, Oke iya, Bu Miranti. Kira-kira strategi apa yang untuk selanjutnya Ibu akan lakukan? Selain cari metode pembelajaran, media pembelajaran. Mungkin kalau secara strategi balik lagi mungkin balik ke metode pembelajaran mungkin Bu ya. Karena untuk membuat anak lebih aktif, kemudian yang perlu harus saya lebih tekankan karena kita adalah sekolah SMK pertanian gitu. Mungkin saya harus lebih banyak ke lapangan untuk praktek, untuk iya. praktek untuk meningkatkan kemampuan keterampilan anak seperti itu. Oke Bu Miranti, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya itu dapat lebih dari apa yang Ibu harapkan ya. Kemudian saya tunggu karya-karya Ibu berikutnya untuk mencoba hal-hal yang baru, metode pembelajaran baru, media pembelajaran yang menarik. Terima kasih Bu Miranti. Iya, sama-sama Bu Ya, Selvi. atas percakapan pasca observasinya. Semoga kita nanti bisa ketemu di lain waktu untuk mendiskusikan hal-hal terkait pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Miranti. Baik Ibu Selvi, tadi telah melakukan diskusi perbincangan pasca observasi dengan teknik coaching ya. Kalau saya simak tadi Ibu sudah bisa menggali potensi-potensi atau memunculkan ide kreatif dari Ibu Miranti. Saya rasa sangat baik sekali Bu ya. Di antaranya Ibu Miranti ini sudah menemukan ide untuk tindak lanjut dalam pembelajaran berikutnya yang lebih baik lagi, seperti dikeluarkannya ide kreatif tentang memilih metode pembelajaran yang lebih baik atau yang lebih tepat. Yang kedua dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif mungkin Bu Miranti ya, ya dengan slide video, dengan tutorial mungkin ya. Dan yang ketiga sudah menginisiatif untuk pengembangan dirinya lebih baik lagi sehingga lebih profesional lagi sebagai seorang pendidik. Terima kasih Ibu Miranti, Ibu Selvi, dan Ibu Selvi juga sudah berbagi praktik ya dengan melakukan perbincangan pasca observasi ini. Mungkin saya tutup Ibu ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Baik, itulah tadi percakapan pasca observasi antara calon guru penggerak dengan teman sejawat yang dilakukan setelah observasi di kelas. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari Musirawas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.